Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita ketemu lagi di video tutorial kali ini. Hari ini kita akan bahas mengenai jenis-jenis pelanggaran dan aturan monetisasi Facebook. Secara garis besarnya, itu ada dua jenis pelanggaran ya teman-teman, seperti yang kita bahas di modul yang sudah teman-teman baca. Ada jenisnya KTA, konten tidak asli, dan OKT, original content terbatas. Yang KTA atau konten tidak asli ini biasanya dialami oleh akun-akun penjual online ya, yang sebelumnya dipakai buat jualan kemudian dirubah menjadi mode profesional. Maka biasanya sistem dari Facebook akan membaca banyak sekali pelanggaran-pelanggaran di akun tersebut, misalnya seperti konten jualan pakai musik, katalog produk pakai musik. Nah, yang dimaksud dengan konten tidak asli ini biasanya musik tersebut sudah ada di platform lain, misalnya di TikTok atau di Instagram atau ya, di YouTube, atau kalau kita reupload konten dari platform lain ya, tanpa kita edit kemudian kita posting di akun kita, itu bisa kena pelanggaran konten tidak asli. Jadi bisa dihapus dulu untuk kontennya. Kemudian yang kedua mengenai pelanggaran original konten tidak terbatas. Ini misalnya kita ambil download konten dari TikTok, kemudian benar memang sudah kita edit, cuman pengeditannya itu terbatas, hanya beberapa durasi beberapa detik dan nama kita, atau masih ada logo dari di platform lain misalnya ya. Jadi sifatnya itu dikatakan oleh Facebook adalah terbatas, tidak full video, ada editannya, itu juga tidak boleh. Nah, kemudian kali ini kita akan bahas mengenai kita buka dari awal ya teman-teman. Ini kita masuk, pertama-tama kita masuk ke bagian dashboard profesional, bisa masuk lewat sini atau dari profil, kemudian dilihat fitur begitu ya. Kita scroll ke bawah, kita masuk ke monetisasi, kemudian kita masuk ke iklan mainstream yang ini ya. Kita scroll ke bawah, kita klik kebijakan monetisasi konten. Nah, seperti ini. Ini silakan Anda baca baik-baik teman-teman. Di sini ada beberapa detik tipe format yang dilarang ya, tipe-tipenya ya, dalam sebuah konten untuk dimonetisasi. Yang pertama ada video statis, konten yang berisi satu gambar statis dan sedikit atau tanpa gerakan. Jadi misalnya bikin video hanya gambar saja, ada tulisan, kemudian ada lagu, gambarnya juga cuma satu, tidak ada gerakan sama sekali, itu tidak boleh ya, tidak bisa dimonetisasi. Kemudian polling gambar diam, konten yang diposting hanya untuk meningkatkan interaksi dengan meminta orang menanggapi pertanyaan yang ditampilkan dalam konten. Ini misalnya kayak untuk meningkatkan jangkauan, biasanya orang-orang itu bikin konten durasi paling 5 detik, kemudian ada tulisan di atasnya. Tulisannya itu biasanya yang mengundang interaksi, misalnya apa ya, yang memang di konten-konten dengan durasi pendek seperti ini banyak namanya itu jangkauan ya, memang banyak jangkauannya, banyak interaksinya, namun konten seperti ini tidak bisa dimonetisasi. Kalaupun bisa, biasanya hanya yang fitur saweran atau fitur bintang. Untuk fitur iklan in-stream tidak bisa karena durasi terlalu pendek dan tidak memenuhi syarat. Masuk dalam format polling gambar diam. Kemudian tayangan slide gambar, konten yang utamanya menampilkan gambar-gambar diam yang diputar berurutan. Jadi misalnya kita punya beberapa foto saat liburan, kemudian foto itu ada 5 ya, misalnya dijadikan satu slide dalam video, nanti fotonya bisa berganti-ganti ya, beberapa slide, itu juga tidak bisa dimonetisasi ya tentunya ya. Kemudian video looping, nah konten yang berulang dan menampilkan segmen yang sama beberapa kali sama ya, konten yang berulang bisa meliputi GIF dan konten dengan berbagi durasi. Jadi misalnya
kita punya satu video durasi 60 detik, atau kita punya video durasi misalnya 30 detik. Nah, agar bisa genap 60 detik, maka kita satukan videonya jadi dua. Seperti itu ya, 30 detik, kemudian disalin lagi jadi 30 detik, kan totalnya jadi durasinya 60 detik. Ini yang dimaksud dengan video looping atau konten yang berulang. Ini juga tidak boleh. Nah, kemudian ada montage text. Montage text ini hampir sama dengan tayangan slide gambar ya teman-teman. Jadi menampilkan beberapa gambar yang ditayangkan secara berurutan untuk membuat dalam satu durasi, misalnya durasi 60 detik. Di sini ada beberapa gambar, dibuat berurutan, itu juga tidak bisa dimonetisasi ya. Kemudian iklan sematan, konten yang telah menyertakan iklan sebelum pemutaran, konten di tengah pemutaran konten, setelah pemutaran konten, atau iklan banner selatan tempat Facebook menawarkan penempatan iklan. Jadi ini intinya ketika kita mau memonetisasi sebuah konten itu, jangan sampai konten kita ada unsur iklan dari produk lain di luar Facebook, karena nanti kan konten ini akan disematkan iklan oleh Facebook. Nah, misalnya nanti ada kok teridentifikasi ada sebuah konten ada produk iklan dari produk lain di luar Facebook, padahal di situ adalah tempat Facebook seharusnya meletakkan iklan-iklan in-streamnya. Nah, maka konten ini tidak bisa dimonetisasi. Nah, ini di bawahnya juga ada perilaku-perilaku yang dilarang, yang tidak bisa dimonetisasi. Ada engagement bait, konten yang memancing orang untuk mengklik, tautan atau menanggapi postingan melalui suka, komentar, atau bagikan. Permintaan interaksi, konten yang meminta kompensasi sebagai ganti perilaku yang ekstrim. Ini juga teman-teman bisa pelajari nanti ya. Ini juga ada isu sosial, tragedi aktivitas, bahasan yang kasar, konten vlogger, di informasi juga ada. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Silakan nanti dipelajari lagi, jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup diskusi. Ketemu lagi di video tutorial yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.